Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi kita akan belajar sama-sama mempelajari firman Tuhan yang terdapat di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus tahun 2021. Nah, judul daripada pelajaran kita pada hari ini ialah keadaan baru. Namun sebelum kita mempelajari akan firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudariku, kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, atas kebaikan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami, khususnya kesehatan dan juga nafas kehidupan ya Tuhan. Terima kasih atas pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Walaupun kami seringkali melakukan akan pelanggaran dan juga kesalahan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pada hari ini ya Tuhan, kami merendahkan hati, pikiran dan juga diri kami. Kami akan mempelajari daripada sekolah sahabat-Mu. Kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Khususnya kami sebarkan kepada saudara-saudari kami. Inilah doa pengharapan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Keadaan yang baru. Ayatnya terdapat di dalam Keluaran 16 ayat 14 sampai 31. Sekolah sahabat kita mengatakan di sini bahwa setelah mengembara selama 40 tahun di padang belantara, kini muncul generasi baru di Israel. Nah, generasi ini samar-samar mengingat perbudakan di Mesir dari orang tua mereka. Namun, generasi ini melihat dan merasakan banyak mukjizat Tuhan dalam perjalanan mereka. Mereka juga sudah melihat ketidakpercayaan orang tua mereka yang menyebabkan mereka harus mengembara di padang belantara. Mereka juga mendapatkan hak istimewa untuk memiliki bait suci, melihat tiang awan dan tiang api menyertai perjalanan mereka. Tuhan memberikan perintah hari Sabat kepada Israel melalui alat peraga. Tuhan juga mengirimkan mana yang turun dari sorga untuk menjadi makanan Israel, bahkan selama 40 tahun. Penyediaan mana bagi ratusan ribu bahkan jutaan orang Israel menggambarkan bagaimana Tuhan tetap menolong atau menopang hidup manusia. Mana setiap hari akan turun dan akan lenyap seiring munculnya matahari. Setiap hari orang Israel akan mengambil satu porsi. Jika lebih, mana akan busuk. Namun di hari ketujuh, mana tidak akan turun. Oleh sebab itu, orang Israel akan mengambil 2 porsi untuk masing-masing. Hebatnya mana yang diambil pada hari Jumat sebanyak 2 porsi tidak akan busuk sampai hari Sabat. Tuhan menjaga mana agar tetap segar selama 24 jam ke depan. Ini berbeda dengan hari-hari biasanya. Musa juga mengulangi 10 hukum Allah kepada generasi yang baru ini. Musa ingin memastikan bahwa generasi Israel yang baru ini akan mengingat siapa mereka, dalam kurung, dahulu budak namun ditebus oleh Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan. Dan apa misi mereka? Yaitu membawa berita keselamatan bagi bangsa-bangsa. Musa tidak ingin generasi baru ini mengulangi kesalahan yang sama dengan generasi yang keluar dari Mesir, yang sudah mati di padang belantara. Generasi baru ini harus tetap mengingat 10 hukum Allah, khususnya hukum yang keempat. Oleh sebab itu, Sabat bukan hanya mengingat manusia tentang Tuhan sebagai pencipta, namun Sabat juga
mengingatkan manusia bahwa Tuhan yang menebus mereka sama seperti Tuhan menebus Israel dari Mesir. Sabat juga mengingatkan manusia akan pengharapan datangnya Yesus yang kedua kali. Pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini berbicara mengenai keadaan yang baru, yang dimana bangsa Israel setelah mengalami kesengsaraan 40 tahun lamanya. Di situ juga kita diingatkan mengenai Sabat. Lagi-lagi kita diingatkan mengenai hari Sabat. Artinya ini sangat penting bagi kita, bagi bangsa Israel pada zaman modern saat ini. Nah, kita sebagai Israel modern tetap memiliki amanat agung yang sama, yaitu membawa berita keselamatan bagi bangsa-bangsa. Bila mana ketika kita memberitakan keselamatan kepada saudara-saudari kita yang di luar sana, dan kita menerima makian, menerima hinaan, atau mungkin kita direndahkan, janganlah itu membuat kita patah semangat. Karena kita memiliki Tuhan yang maha menopang. Kita memiliki Tuhan yang mengingat akan ciptaannya, mengingat akan anaknya. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ketika Tuhan berani menyuruh orang itu, Tuhan juga menyediakan apa yang kita butuhkan. Sekiranya pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini boleh membangkitkan iman kita, lebih semangat untuk membawa berita keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.